Selamat pagi, Bu Gle. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin melaksanakan ujian akhir semester mengenai wawancara kerja dengan anggota saya Prahista Aiswardani, NIM 20162, Alexandra NIM 20189, dan Cornelia Omega NIM 20168 sebagai pewawancara. Lalu ada Hosiana Krisma dengan NIM 20159 dan Clara Angelica dengan NIM 20153 sebagai pelamar. Baik, untuk pelamar yang pertama kita panggil yaitu Hosiana Krisma. Halo, selamat pagi Mbak Hosi. Selamat pagi, Ibu. Oke, gimana kabarnya? Baik, Ibu. Jaringan di rumah lancar? Kebetulan di rumah saya sedang tidak hujan, jadi jaringannya cukup lancar, Ibu. Oke, kalau cukup lancar, kita mulai saja ya wawancara pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Untuk yang pertama, coba deh ceritain Mbak Osi ke kita tentang diri Mbak Osi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hosiana Krisma Wijayanti, bisa dipanggil Hosi. Domisili saya saat ini sedang berada di Solo. Saya merupakan fresh graduate lulusan Universitas Sanata Dharma, jurusan akuntansi dengan IPK cum laude. Saya memiliki passion di bidang akuntansi dan pernah menjadi peserta dalam Olimpiade Ekonomi tingkat kota. Selain di bidang akademik, saya juga aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi atau BMFE, dan juga Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau yang bisa disebut INSADA. Baik, saya ingin bertanya kepada Mbak Hosi. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Mbak Hosi? Baik, Ibu. Yang menjadi kelebihan saya adalah saya memiliki manajemen waktu dan kontrol diri yang baik. Saya sering memiliki banyak kegiatan dan juga tugas yang diselesaikan dalam waktu yang cukup berdekatan. Namun saya dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Namun saya juga memiliki kekurangan, yaitu kecenderungan saya untuk stres apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan saya. Namun saya selalu berusaha untuk menenangkan diri dan berpikir dengan tenang untuk mencari solusinya, Ibu. Baik. Nah, Mbak Hosi kan melamar di perusahaan kami. Apa sih alasan Mbak Hosi melamar di perusahaan kami? Alasan saya ingin melamar di perusahaan ini adalah karena saya telah mempelajari sedikit mengenai visi misi dan budaya yang ada di dalam perusahaan ini. Saya memiliki kecocokan dengan hal-hal tersebut, Ibu. Terlebih lagi, saya telah melihat track record dari perusahaan ini, di mana selalu menciptakan banyak inovasi, dan juga penjaminan fasilitas untuk karyawan yang memadai. Perusahaan ini juga menjunjung tinggi kejujuran dan mengedepankan profesionalitas. Tadi kan Mbak Hosi bilang adanya fasilitas penjamin. Nah, fasilitas penjamin seperti apa yang Mbak Hosi anggap baik di perusahaan kami? Fasilitas yang saya anggap baik di perusahaan ini adalah pemberian uang makan dan uang transportasi setiap bulannya, dan juga pendaftaran karyawan kepada jaminan kesehatan, Ibu. Baik, Mbak Usi, tadi kan Mbak Usi sempat menjawab mengenai pengenalan diri, yang dimana Mbak Usi itu pernah mengikuti berbagai kepanitiaan atau organisasi. Menurut Mbak Usi nih, Mbak Usi lebih senang bekerja di dalam tim
atau secara individual? Saya lebih senang bekerja dalam tim, Ibu. Dikarenakan dalam suatu pekerjaan, tentunya kita membutuhkan orang lain. Dan juga dengan kerjasama tim yang baik, bisa memudahkan pekerjaan kita. Serta jika dalam pekerjaan, bukan hanya satu orang saja, tetapi ada banyak orang lain yang membantu, tentunya bisa menambah ide-ide yang bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah atau lebih cepat berkembang. Berarti Mbak Usi siap bekerja di dalam sebuah tekanan ya? Siap, Ibu. Oke. Oke. Tadi disebutkan bahwa Mbak Osi itu suka kerja dalam tim ya. Iya, Ibu. Misal nih, besok Mbak Osi udah diterima di perusahaan kami sebagai staf akunting. Dan di dalam staf akunting itu nggak selalu ngerjain pekerjaan itu sendiri. Mungkin di dalam tim nantinya ada suatu masalah yang nggak cukup, yang nggak kecil ya, kadang ada masalah besar. Terus gimana cara Mbak Osi untuk menghadapi masalah itu? Yang akan saya lakukan ketika menjumpai masalah dalam pekerjaan adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanganinya dengan sikap tenang, tidak terburu-buru dan selalu dipikirkan dengan matang, Ibu. Saya selalu berusaha untuk mencari akar permasalahannya terlebih dahulu dan kemudian mengkomunikasikan dengan tim atau mungkin dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dan kemudian kami akan mencari jalan keluar yang baik dan efektif. Sebelumnya Mbak Usi mengetahui visi misi perusahaan ini tidak? Mengetahui, Bu, karena saya sudah membaca sedikit. Baik, berarti Mbak Usi memiliki goals apa sehingga dapat memperkembangkan perusahaan kami ini? Yang menjadi goal saya adalah saya ingin dapat selalu bekerja sesuai dengan visi misi dan budaya yang ada pada perusahaan ini, Ibu. Dan juga memaksimalkan potensi saya dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Dan saya juga berharap dapat memberikan kontribusi yang relevan dan dapat menjadi salah satu faktor untuk memunculkan inovasi. Oke. Tentu dalam mengembangkan goals tersebut atau kehidupan sehari-hari Mbak Hosi kan pernah mengalami kegagalan nih. Kegagalan seperti apa yang pernah dialami oleh Mbak Hosi sendiri? Kegagalan yang pernah saya alami pada saat saya duduk di bangku SMA, Ibu. Saya sempat tidak lolos seleksi untuk masuk Olimpiade Ekonomi tingkat kota. Pada saat itu saya cukup terpukul, namun saya tidak menyerah dan mempelajari kembali materi sembari meminta bimbingan belajar kepada guru ekonomi saya. Kemudian saya mencoba lagi di tahun depannya dan saya bersyukur saya dapat lolos seleksi. Saya juga mengalami banyak penolakan saat mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri yang kemudian membuat saya cukup terjatuh juga, tetapi saya sadar dan segera bangkit untuk memilih jalan yang lain, yaitu dengan mendaftar di perguruan tinggi swasta. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya dapat menjalaninya dengan baik dan lancar. Baik. Nah, jika Mbak Hosi diterima di perusahaan ini dan sukses nanti, apakah rencana Mbak Hosi 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya memiliki rencana untuk membeli rumah, Ibu. Dan apabila kinerja saya di perusahaan ini baik dan mumpuni, saya berharap bisa naik jabatan dan dapat meningkatkan taraf hidup saya. Oke. Selanjutnya, selain Mbak Osi mendaftar atau melamar di perusahaan kami, apakah Mbak Osi mendaftar di perusahaan lain? Iya, Ibu. Saya juga mendaftar di perusahaan lain yang masih relevan dengan latar pendidikan saya. Oke. Terus Mbak Osi, kalau misalnya Mbak Osi kan melamar di perusahaan lain. Misal
di perusahaan ini dan perusahaan yang satunya Mbak Osi lamar itu dua-duanya sama-sama keterima. Gimana Mbak Osi menanggapi itu? Saya akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal ini, Bu. Karena posisi yang saya lamar juga berbeda di perusahaan lain. Saya akan memikirkan kembali mana posisi yang membuat saya lebih bersemangat dan lebih produktif dalam bekerja, dan tentunya sesuai dengan passion saya. Dan juga saya mempertimbangkan apa saja fasilitas perusahaan yang diberikan. Begitu, Ibu. Baik, Mbak Hosi, saya ingin bertanya dan meminta kepada Mbak Hosi untuk meyakinkan kami kenapa kami harus memilih Mbak Hosi. Baik, Ibu. Saya memiliki passion di bidang akuntansi dan pernah meraih juara 3 dalam lomba LIT atau Live in Accounting Today yang diadakan oleh kampus Sanata Dharma sendiri. Saya adalah pribadi yang bertanggung jawab dan cekatan dalam bekerja. Saya juga memiliki skill mengenai standar akuntansi, pengetahuan tentang perpajakan dan bisnis secara umum. Kemudian saya juga memiliki kemampuan menganalisis data. Saya dapat berkomunikasi dengan baik dan juga dapat berpikir dengan kritis. Dengan kemampuan yang saya miliki ini, dan saya yakin bahwa saya dapat diterima di perusahaan ini. Baik, Mbak Hosi, jawaban yang sangat menarik. Setelah kami berbincang-bincang atau bertanya jawab mengenai seputar perusahaan dan kepribadian Mbak Hosi, ini akan menjadi pertimbangan kami bertiga untuk memilih Mbak Hosi. Sejauh ini apakah Mbak Hosi ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada kami bertiga selaku pewawancara? Ada, Ibu. Silakan. Saya ingin bertanya, Ibu, bisa tolong Ibu jelaskan lebih lanjut mengenai job desk dari posisi yang saya lamar ini, Ibu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Hosi mengenai job desk yang dilamar oleh Mbak Hosi sebagai staff accounting. Nah, di sini job desk-nya yaitu membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan. Nah, pada bagian ini nanti Mbak Hosi akan dibantu oleh alat. Jadi, tugas Mbak Hosi hanya memasukkan data-datanya saja. Yang kedua, melakukan posting jurnal operasional. Nah, pada bagian ini Mbak Hosi cuma mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dari operasional perusahaan, kemudian memasukkannya ke dalam buku besar. Berikutnya, membuat laporan keuangan. Nah, pada bagian ini Mbak Hosi harus melakukan rekapitalisasi keuangan perusahaan yang harus ditangani. Kemudian, menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki. Nah, pada bagian ini, Mbak Hosi harus melakukan filling dokumen atau data entry akuntansi ke dalam sistem. Berikutnya, memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kemudian yang terakhir, memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksananya dengan baik. Nah, mungkin selebihnya begitu saja Mbak Hosi. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sebentar ya. Tadi sepertinya pas Ibu Ome menanyakan tentang goals dari Mbak Hosi, itu Mbak Hosi tadi menjawab menyinggung tentang kebudayaan, betul? Betul, Ibu. Oke. Sebelumnya Mbak Hosi sudah pernah mendengar budaya perusahaan? Sudah, Ibu. Oke. Saya perjelas sekali lagi ya. Nah, jadi budaya perusahaan itu dapat mempengaruhi produksivitas, kreativitas, probabilitas, nilai, dan tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. Jadi, budaya perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan kerja. Lalu, secara umum, budaya perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai elemen, mulai dari visi dari perusahaan itu sendiri, nilai perusahaan, orang-orang semua yang ada di perusahaan, tempat
tempat kerja atau perusahaan itu sendiri, dan narasi dari perusahaan. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Kalau sudah, apakah ada pertanyaan lagi Mbak Usi? Sudah cukup, Ibu. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri ya wawancara hari ini. Baik, Ibu. Oke. Nanti untuk hasil wawancara pada pagi hari ini, kita akan share lewat email atau WA yang sudah tertera dalam CV Mbak Osi ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Makasih Mbak Osi. Terima kasih. Baik, peserta kedua sebagai pelamar yaitu Mbak Clara Angelika. Halo, selamat malam Mbak Clara. Halo, selamat malam Ibu Alessandra, Ibu Hesta, dan Ibu Cornelia. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Ibu, baik. Apakah jaringan di rumahnya bagus? Ya, cukup bagus kalau di tempat saya. Untuk suara saya sendiri, apakah bisa didengar dengan jelas? Suaranya jelas. Di saya juga jelas. Baik, Ibu. Baik, mari kita mulai saja ya. Yang pertama, coba deh Mbak Clara ceritain tentang diri Mbak Clara. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan dari Ibu Sandra, Ibu Prahesta, dan Ibu Cornelia, yang dimana saya diberi kesempatan untuk dapat berbicara langsung dengan Ibu HRD sebagai pemenuhan tes seleksi wawancara dan apply staff accounting di perusahaan Ibu sendiri. Selamat pagi Ibu HRD yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Clara Angelika Kristanto. Saya biasanya dipanggil Clara. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Sanata Dharma, jurusan akuntansi dengan IPK cum laude. Selama berkuliah ini, saya aktif dalam mengikuti organisasi dan kepanitiaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ekonomi 2022, Divisi Resource Development, dan saya juga mengikuti kegiatan Kepanitiaan Economic Sports and Arts 2021 Divisi Acara. Selain itu, selama berkuliah, saya juga sering mengikuti berbagai webinar yang dilaksanakan secara online, yang dimana topik yang sering saya ikuti itu biasanya berkaitan dengan bisnis dan juga saham. Kemudian saya juga aktif dalam mengikuti beberapa volunteer yang bergerak juga di bidang bisnis, lalu ada self-improvement, dan juga psikologi. Oke, kayaknya pengalaman Mbak Clara banyak ya. Terus apa sih yang menjadi kelebihan atau kelebihan dan kekurangan Mbak Clara selama ini? Baik, Ibu. Di sini saya akan memaparkannya. Kelebihan yang ada dalam diri saya sendiri ialah saya memiliki sifat leadership, yang dimana seperti kita ketahui, suatu perusahaan itu bisa berkembang atau tidak, salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan di perusahaan itu sendiri, yang memimpin, di mana dapat mempengaruhi karyawannya, memotivasi dan mengawasi karyawan dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan visi misi dari perusahaan tersebut. Lalu untuk kelemahan yang ada dalam diri saya ialah terkadang saya menjadi sosok yang begitu pelupa, namun saya berusaha dan selalu membiasakan diri untuk belajar supaya bisa. Tadi Mbak Baik. Clara punya ini ya kelemahan yaitu pelupa, betul? Ya, benar, Ibu. Oke, terus gimana nih? Contohnya
Gimana caranya Mbak Clara menanggulangi kelemahan Mbak Clara itu? Contohnya ketika saya menanggulangi kelemahan saya, yaitu menjadi sosok yang pelupa itu, terkadang saya itu suka membawa buku ataupun catatan-catatan kecil yang selalu saya bawa, kemudian saya selalu mencatat hal-hal penting atau deadline yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang saya lakukan saat itu. Oke, Mbak Clara kan tadi sempat menjelaskan mengenai perkenalan diri, yaitu Mbak Clara memilih program studi akuntansi. Apa sih ketertarikan Mbak Clara terhadap program studi akuntansi tersebut? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya itu waktu saya duduk di bangku SMA, saya itu sebenarnya merupakan siswa yang berasal dari jurusan IPA, yang di mana mempelajari tentang ilmu biologi, fisika, dan juga kimia. Namun saya memilih jurusan akuntansi sebagai uh, jurusan yang saya pilih dan saya jalani dalam bidang perkuliahan ini karena yang pertama itu saya ingin men-challenge diri saya sendiri karena saya suka tantangan-tantangan baru. Yang kemudian saya merasa ilmu akuntansi itu bisa diaplikasikan di dunia nyata. Yang kedua, akuntansi itu memiliki peluang kerja yang luas, di mana akuntansi ini menjadi salah satu um, alasan utama karena peluang kerjanya yang luas. Lalu yang ketiga, akuntansi itu mengajarkan kita untuk berperilaku lebih tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab itu merupakan hal yang penting ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga akuntansi itu berkaitan dengan keuangan, yang dimana keuangan itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dunia itu selalu butuh akuntan. Lalu industri apapun itu bisa dimasuki lulusan akuntansi. Itulah mengapa saya sangat tertarik untuk mendaftarkan diri dalam bidang jurusan akuntansi, dan juga latar belakang akuntansi itu mendukung bisnis, yang dimana kelak suatu hari nanti saya ingin mencoba untuk membuka bisnis atau usaha baru. Begitu Ibu. Cukup menarik ya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih. Sebelumnya, apakah Mbak Clara sudah mengetahui atau membaca mengenai visi misi perusahaan ini? Sebelumnya saya hanya membaca visi misi perusahaan dan mengetahuinya secara garis besar, Ibu. Lalu, apa sih goals Mbak Clara ketika mengetahui visi misi perusahaan tersebut mengenai keuangan dan peningkatan tenaga kerja dan lain sebagainya? Baik, Ibu. Yang pertama itu goal saya dalam mengembangkan perusahaan ini nantinya adalah saya ingin menjadi sosok yang ambisius tetapi juga tetap realistis. Yang kedua, saya ingin menjadi sosok yang optimis dan antusias. Kemudian saya mempunyai rencana untuk berkembang dan maju selaras dengan perusahaan ini sendiri. Kemudian saya juga berkomitmen untuk memajukan perusahaan, lalu bekerja keras dan determinasi. Kemudian saya juga ingin memberikan inovasi-inovasi baru yang ada dalam diri saya untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ini sendiri. Kemudian saya juga ingin berdedikasi penuh dan loyal pada perusahaan, serta ingin menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Karena seperti yang kita ketahui, kejujuran itu sangatlah penting, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan kita sehari-hari. Mengenai perkembangan, tentu ada suatu kegagalan. Kegagalan seperti apa yang pernah Mbak Clara alami? Baik Ibu, tentu setiap orang itu memiliki kegagalan, tergantung porsinya masing-masing. Namun kegagalan mendalam yang pernah saya alami ialah saat saya gagal dalam tes mengikuti tes seleksi masuk
bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Yang dimana saat itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan belajar, mengikuti bimbel, dan tryout juga yang dilaksanakan secara online maupun offline, dan lain-lain juga. Tapi syukurlah saya dapat segera bangkit dalam keterpurukan saat itu dan melanjutkan kembali kehidupan dengan mendaftar di perguruan tinggi lain, yaitu di Universitas Sanata Dharma ini. Puji Tuhan, sampai detik ini saya selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Oke. Lalu apa alasan dari Mbak Clara melamar di perusahaan kami? Baik, Ibu. Saya sendiri tertarik dan ingin melamar di perusahaan ini karena saya merasa memiliki kecocokan dengan jenis bisnis dan visi misi perusahaan, di mana perusahaan ini menjadi kantor jasa akuntan yang akuntabel, independen, terpercaya, dan juga menjunjung tinggi profesionalitas. Selain itu, latar belakang pendidikan saya yang di mana jurusan akuntansi itu sesuai dengan perusahaan ini pula. Oke. Tadi Mbak Clara sempat menyindir tentang kebudayaan, betul? Dari Ibu. Oke. Dari Mbak Clara sendiri pernah mendengar tentang budaya perusahaan tidak? Kalau saya sendiri sering Ibu mendengar tentang budaya perusahaan. Oke, akan saya jelaskan ya tentang bagaimana budaya perusahaan di perusahaan kami. Jadi budaya perusahaan itu dapat mempengaruhi produktivitas, dapat mempengaruhi kreativitas dan probabilitas, dan ada nilai dan tingkatan pertumbuhan suatu perusahaan. Maka budaya perusahaan itu sendiri bisa didefinisikan sebagai kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan itu bekerja. Secara umum, budaya perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai elemen nih. Dari mulai elemen visi dari perusahaan itu sendiri, dari nilai perusahaan, dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Mungkin ada juga tempat kerja atau perusahaan itu sendiri, dan narasi perusahaan. Begitu, Mbak Clara. Baik, Ibu. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Baik, tadi kan pas awal cerita tentang diri Mbak Clara menceritakan mengenai pengalaman Mbak Clara di berbagai organisasi dan kepanitiaan. Ya. Nah, Mbak Clara lebih senang bekerja secara individu atau dalam tim? Saya sangat senang ketika saya bekerja dalam tim karena pekerjaan yang akan saya dan tim saya lakukan ke depannya itu berdasarkan atas banyak ide. Jadi tidak terdiri atas ide saya saja, melainkan juga dari teman-teman dan tim saya sendiri. Ada banyak isi kepala nanti yang akan turut andil dalam pekerjaan yang akan kami jalankan, yang akan kami lakukan ke depannya juga. Saya memerlukan pendapat dari banyak anggota tim untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik nantinya. Baik, apakah ada pengalaman menarik yang Mbak Clara dapatkan selama bekerja sama dalam tim? Oh iya, Ibu. Untuk pengalaman yang menarik dan berkesan ketika saya bekerja dalam tim itu, waktu itu saya pernah, ketika saya duduk di bangku SMP, saya pernah mengikuti organisasi OSIS, yang dimana OSIS itu bekerja tidak hanya sendiri, namun juga bersama seksi-seksi lainnya, yang dimana ketika kami rapat, lalu melaksanakan suatu acara, atau mengikuti kepanitiaan-kepanitiaan, banyak pendapat dan ide yang dikemukakan dari setiap anggota OSIS itu agar nantinya mendapatkan keputusan yang terbaik, yang dimana nanti akan diambil oleh ketua OSIS dan juga divisi-divisi lainnya akan menjalankannya. Saya sangat tertarik dan sangat senang bekerja dalam tim karena dengan banyaknya pendapat akan menghasilkan pekerjaan yang memiliki kualitas yang tinggi nantinya. Begitu, Ibu. Baik, misalnya nanti Mbak Clara diterima di perusahaan ini dan sukses nanti. Apa rencana Mbak Clara 5 tahun ke depan?
Baik, Ibu. Untuk rencana 5 tahun ke depan, yang pertama saya ingin mengikuti seminar dan pelatihan khusus yang berkaitan dengan bisnis, agar dapat nantinya aktif dalam berkontribusi untuk memajukan lebih di perusahaan ini. Yang kedua, saya membayangkan diri saya berjuang untuk lebih mengembangkan perusahaan dengan melihat tren yang ada, dan siap dengan plan A, B, atau C nantinya dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Karena kita juga belum tahu akan seperti apa nantinya. Kalau sudah terwujud dan berhasil, saya juga berpikir tentang strategi-strategi dan juga cara rekan-rekan yang lebih junior, sehingga nanti saya akan sharing kepada junior untuk bagaimana tips dan cara untuk majukan lebih perusahaan dengan strategi yang saya punya nanti, sehingga perusahaan akan memiliki tim yang lebih solid dan kuat. Kalaupun nanti ada apresiasi atau apapun itu, menurut saya itu hanya sekedar bonus. Dan juga yang terakhir, saya dalam 5 tahun ke depan merencanakan untuk hidup bersama keluarga saya, bersama suami dan anak-anak saya nantinya. Oke, tadi Mbak Clara kayaknya suka kerja dalam tim ya. Ya, benar Ibu. Misal nih Mbak Clara bisa sudah diterima di perusahaan kami sebagai staf akunting. Tentunya kedepannya ada masalah-masalah yang harus Mbak Clara hadapi. Gimana nih caranya Mbak Clara menghadapi masalah tersebut? Baik Ibu, ketika ada masalah dalam pekerjaan yang saya hadapi nantinya bersama tim ataupun dengan teman, rekan-rekan kerja lainnya, maka hal pertama yang akan saya lakukan ialah mencari akar masalah terlebih dahulu. Kemudian saya akan menganalisis bersama tim masalah masalah tersebut guna mendapat solusi yang terbaik. Kemudian juga saya akan bersama tim juga akan melaksanakan musyawarah mufakat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik agar nantinya masalah tersebut dapat kami selesaikan, dapat dicari solusinya, dan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya terhambat dari masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Kemudian hal terakhir yang tidak kalah penting ketika menghadapi masalah itu adalah motivasi dalam diri saya sendiri. Ketika ada motivasi dalam diri saya, nanti itu juga akan berpengaruh kepada rekan-rekan saya yang lainnya. Hal ini penting karena dalam berjalan sebuah perusahaan itu perlu motivasi dan harus terus ditingkatkan dalam keadaan apapun. Begitu, Ibu. Oke. Saya mau tanya nih Mbak Clara, selain Mbak Clara melamar di perusahaan ini, Mbak Clara melamar di perusahaan lain apa tidak? Iya, Ibu. Saya juga mendaftar di perusahaan lain yang memiliki karakteristik baik yang sama dari budaya dan sistem kerja di perusahaan ini. Lalu misal nih, Mbak Clara nanti kan mendaftar ngelamar di 2 perusahaan ya? Iya, benar, Ibu. Misal nanti kalau perusahaan menerima semua, gimana ini Mbak Clara menanggapinya? Untuk hal itu saya akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Dikarenakan ada posisi kerja yang saya apply dari perusahaan yang berbeda, pertimbangan yang telah saya pertimbangkan nanti akan menghasilkan posisi kerja yang dimana lebih sesuai dengan passion yang saya miliki agar nanti kinerja kerja saya nantinya dapat berkualitas. Baik, Mbak Clara, setelah berbincang-bincang mengenai pendaftaran ke perusahaan lain, tentu kami meminta satu keyakinan kepada Mbak Clara, mengapa kami harus memilih Mbak Clara untuk bergabung bersama perusahaan kami. Baik, Ibu. Karena saya memiliki skills dalam standar akuntansi, yang dimana
standar akuntansi ini penting dalam perusahaan sendiri. Saya juga memiliki pengetahuan tentang standar dan bisnis umum, kemahiran dalam perangkat lunak, dan mengoperasikan perangkat lunak itu sendiri. Saya juga dapat menganalisis data, saya juga memiliki komunikasi yang baik dan berpikir dengan kritis. Saya yakin dapat diterima dalam posisi staf akunting di perusahaan ini. Jawabannya cukup menarik ya. Nanti segala jawaban tadi akan menjadi pertimbangan kami, apakah Mbak Clara akan diterima atau tidak, begitu. Baik. Apakah Mbak Clara ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan kepada kami selaku pewawancara? Baik, Ibu. Saya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, adakah jenjang karir dan pengembangan karyawan dalam perusahaan ini? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Clara tentang jenjang karir dan pengembangan karyawan ya. Baik, Ibu. Oke, jadi jenjang karir dan pengembangan karyawan dalam perusahaan kami itu wajib ada ya. Karena jenjang karir itu adalah salah satu proses pengetahuan diri, eksploitasi, dan pengambilan keputusan yang membentuk karir individu dari karyawan itu sendiri. Jadi di perusahaan kami itu ada ya Mbak Clara. Oh iya, begitu, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Cukup jelas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya wawancara pada pagi hari Ya. ini. Baik, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Hesta, Ibu Alessandra, dan Ibu Cornelia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk hasil seleksinya nanti dapat saya akses di mana ya, Ibu? Iya, untuk hasil wawancara pada hari ini, nanti kita akan share lewat email atau WA yang sudah tertera dalam CV Mbak Clara ya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Salam sehat. Oke, selamat pagi Mbak Terima kasih, Clara. Pagi Mbak Clara. Demikian kegiatan wawancara kerja hari ini. Semoga bermanfaat untuk kinerja kita masing-masing dan memotivasi diri kita dalam mengembangkan perusahaan. Mohon maaf jika ada kata dan tindakan dalam wawancara ini yang menyinggung para pelamar. Saya atas nama Cornelia Omega mewakili kelompok mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih.